Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim jurnalistik SMA Negeri 4 Merangin, smart, bijak, dan beredukasi. Hari ini kami akan mewawancarai para guru yang ada di SMA Negeri 4 Merangin ini tentang proses pembelajaran di masa kabut asap ini. Ayo ikuti kegiatan kami dalam mewawancarai guru-guru di SMA Negeri 4 Merangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim jurnalistik SMA Negeri 4 Merangin, Bu, akan menanyakan tentang proses pembelajaran di masa kabut asap ini, Bu. Sebelumnya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri, Bu? Bisa. Ibu bernama Nani Widiasti, mengajar di mata pelajaran sosiologi. Baiklah, langsung masuk pertanyaan, Bu. Ya. Yang pertama, bagaimana proses pembelajaran di masa kabut asap di SMA Negeri 4 Merangin? Sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas Provinsi Jambi bahwasanya di masa kabut asap ini kita menjalankan proses belajar mengajar yang biasanya berdurasi 45 menit menjadi 30 menit. Tentunya ini membawa dampak bagi kita semua, baik itu kami para pengajar maupun bagi peserta didik kami. Pertama, kalau bagi ibu dampaknya adalah pada saat kabut asap ini ibu harus mensiasati bagaimana materi yang sudah ibu rencanakan itu tuntas sama seperti dengan selama durasi 45 menit. Jadi seefisien dan seefektif mungkin ibu membuat suasana belajar tetap menyenangkan, tetapi materi pembelajaran tercapai. Yang kedua, Bu, apa harapan Ibu ke depannya di SMA Negeri 4 Merangin? Harapan ibu ke depannya mungkin sama dengan harapan guru-guru semua di SMA Negeri 4 Merangin ini. Mungkin sama juga dengan harapan seluruh guru di Indonesia, bahwasanya pendidikan kita diharapkan semakin lebih maju, pengajarnya lebih berbobot, berkualitas, memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan. Demikian juga dengan peserta didik diharapkan benar-benar dapat menjalankan statusnya, menjalankan perannya sesuai dengan status yang disandangnya. Benar-benar dia dapat menjadikan ilmu ini semasa dia belajar ini sebagai bekal untuk masa depannya. Tidak hanya ilmu yang diharapkan ada pada semua peserta didik, tetapi juga karakter-karakter yang mumpuni yang bisa dia jadikan bekal untuk masa depan. Yang terakhir, Bu, Ya. apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada murid-murid yang ada di Indonesia ini? Menjadi murid yang tidak hanya berilmu pengetahuan tinggi, tetapi juga bertakwa dan beriman dan bertakwa dengan secukupnya. Baiklah, Bu. Ya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Ya. Kami dari tim jurnalistik SMA Negeri 4 Merangin, Bu, ingin menanyakan tentang proses pembelajaran di masa kabut asap. Sebelumnya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri, Bu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melianti SPD. Di sini kebetulan Ibu sebagai Waka Kurikulum SMA Negeri 4 Merangin. Di sini juga Ibu juga mengajar sebagai guru bidang studi bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 3 khususnya, ya. Baiklah, Bu, langsung masuk pertanyaan, Bu. Iya, boleh. Apa pendapat Ibu tentang pembelajaran di masa kabut asap ini, Bu? Jadi begini, sebenarnya terkait masalah kabut asap di sekolah kita ini, ya, jika Ibu perhatikan menurut pendapat Ibu, ini dari segi jadwalnya sesuai dengan peraturan pemerintahan Provinsi Jambi bahwa setiap 1 jam pembelajarannya dijadikan 30 menit. Jadi di sini dampak negatifnya bagi siswa, ya, terkadang siswa itu sering melalaikannya yang Ibu maksudkan seperti ini. Sedangkan dalam 2 jam pelajaran itu sudah 60 menit, berarti 1 jam
jam biasanya. Jadi sementara siswa kita ya yang biasanya seharusnya sudah berada di dalam kelas pada saat lonceng atau bel dibunyikan, mereka seharusnya sudah di dalam kelas karena waktu pembelajaran kita sudah dipersingkat sebanyak 15 menit. Yang seharusnya 45 menit 1 jam pembelajaran menjadi 30 menit 1 jam pembelajaran. Jadi di sini memang agak di-freeze waktu belajarnya. Sedangkan siswa ini pada saat masuk kelas ya, mereka itu agak sering terlambat karena faktor katanya ada yang makan, ada yang belum sarapan, ada yang kalau masalah terlambat datang ke sekolah, ibu rasa itu sudah sudah ada dispensasinya karena biasanya siswa di sini masuk kelasnya atau mulai belajarnya jam 7.15. Nah, sekarang sudah menjadi jam 7.30 karena dilihat dari segi lingkungannya kabut asap ini pada pagi hari ya itu agak tebal gitu. Sebelum matahari terbit kabutnya agak sedikit tebal, jadi seluruh kegiatan yang ada di luar ruangan itu ditiadakan. Contohnya apel pagi, upacara bendera, yasinan, senam itu sudah ditiadakan pada saat kabut asap ini. Yang nanti setelah cuaca normal kembali atau tidak ada kabut asap lagi, akan kita kembalikan ke jadwal pelajaran yang lama sebanyak 45 menit selama 1 jam pelajaran. Seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua, Bu. Boleh. Apa harapan Ibu ke depannya di SMA Negeri 4 Merangin ini, Bu? Harapan ibu di sini ya sebenarnya yang namanya seorang guru ya itu sangat besar harapan ibu, apalagi terhadap peserta didik ibu, siswa ibu semuanya ya. Ibu sangat berharap kalian bisa memenuhi aturan yang ada di sekolah ini ya, itu terkait masalah kedisiplinan yang pertama. Setelah itu niat kalian untuk belajar ya, dan semangat kalian dalam belajar. Karena apapun itu, kegiatan apapun yang akan kita lakukan itu tergantung dari niat kita sendiri. Nah, jadi di sini di sekolah inilah wadahnya di mana kalian bisa meningkatkan potensi diri kalian. Misalnya kalian ada yang mempunyai potensi, hobi atau bakat selain di segi akademiknya ya, kalian juga bisa mengembangkan potensi kalian dari segi ekstrakurikulernya. Karena di sini sudah ada peluang bagi kalian untuk melakukan kegiatan tersebut. Contohnya kamu sendiri kan sebagai jurnalistik, nah ini kegiatan ekstra yang sudah diadakan di sekolah kita. Nah, selain itu juga ada kegiatan ekstra yang lain, contohnya pramuka, PMR, dan lain-lain. Jadi ibu berharap kedepannya siswa ibu bisa mengikuti aturan, ya, mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Setelah itu menambah wawasannya dimanapun saja dia berada, ya, yaitu dengan menggunakan teknologi yang sudah maju sekarang, contohnya handphone. Kalian juga bisa belajar di rumah. Jadi gunakanlah teknologi itu dengan sebaik mungkin ya. HP itu bukan hanya untuk bermain game saja atau bermain TikTok saja, tetapi juga harus digunakan untuk belajar. Setelah itu untuk sekolah kita ke depan ya, kita tingkatkan lagi kebersihannya lingkungan sekolah kita. Karena di mana lingkungan yang bersih itu akan membuat kita lebih nyaman dan betah berada di lingkungan sekolah kita. Dan selanjutnya juga masalah kedisiplinan dan tata tertib yang ada di sekolah kita juga harus kalian penuhi ya, karena aturan itu sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya juga kondisi kalian di dalam belajar, di dalam kelas ya, usahakan nak ya lebih semangat lagi dalam belajarnya ya, karena juga sering dilihat bahwa siswa ada yang ngantuk dalam belajar. Padahal jamnya pagi hari tapi sudah mulai mengantuk gitu. Setelah itu ambisi kalian untuk maju, nah itu juga harus ditingkatkan. Jadi kalian harus berambisi, saya juga harus maju, saya juga harus bisa seperti ini. Contohnya saya punya teman yang sekolah di provinsi atau di kota mana saja, oh dia bisa bikin kayak gini, kok saya tidak bisa. Nah sebenarnya kamu bisa,
tapi keinginan kamu tadi untuk maju tadi, gitu. Jadi menurut Ibu, kita sama-sama baik majelis guru maupun siswa, ya, sedangkan majelis gurunya sudah berada di dalam kelas, sementara siswanya masih ada yang di luar. Jadi keinginan kita untuk maju itu tidak akan terpenuhi jika keadaannya seperti itu. Jadi untuk kemajuan sekolah ini dibutuhkanlah kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua siswa itu sendiri. Baik. Ya, demikianlah dari Ibu, ya. Ibu ucapkan terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Ya, Kami dari tim jurnalistik SMA Negeri 4 Merangin ingin menanyakan tentang pembelajaran dalam situasi kondisi kabut asap ini Pak. Sebelumnya, bolehkah Bapak memperkenalkan diri Pak? Boleh. Baik, nama saya Khalil SAG. Saya sebagai guru SMA Merangin ampu bidang studi pendidikan dan Islam. Baiklah, langsung masuk pertanyaannya Pak. Ya, silakan. Apa pendapat Bapak tentang pembelajaran di situasi kondisi kabut asap ini Pak? Ya, kalau bicara masalah situasi kondisi pembelajaran dalam pembelajaran di SMA Bapak Merangin ini, dalam kondisi situasi sekarang asap kabut, ya, namun pembelajaran tetap dilaksanakan secara efektif, tapi waktu yang biasanya yang dilakukan waktunya diberi 1 jam 45 menit. Dengan keadaan situasi kondisi asap kabut ini, itu waktunya dipersingkat dari 45 menit 1 jam sekarang jadi 30 menit. Biasanya SMA 4 Merangin pulang jam 3:10, sekarang sudah dikurang lagi menjadi jam 1. Nah, itulah nampaknya kondisi, sehingga kita mengingat kesehatan anak-anak di mau belajar tetap secara efektif, tapi waktu saja yang dikurangi. Itulah dulu. Satu lagi ya Pak, pertanyaannya Pak. Apa harapan Bapak ke depannya di SMA Negeri 4 Merangin ini Pak? Kalau harapan kami sebagai guru SMA 4 Merangin terhadap siswa, harapannya besar sekali. Kenapa? Karena yang sebagai pengganti regenerasi nanti, kalau kami sebagai guru tidak memikirkan ke depan SMA 4 Merangin tentang pendidikan anak, tentu ya jelaslah katakan hancurlah pendidikan di masa akan datang. Maka kami dari majelis guru semua berupaya untuk bagaimana mendidik anak ini supaya ke depannya lebih baik. Maka dari itu kami berniat majelis guru semua serius menanggapi tentang proses belajar mengajar di SMA Merangin ini. Harapan kami supaya siswa ini nanti dia boleh setelah dia mencapai pendidikan tinggi nanti dari SMA ini sudah masuk ke lanjutan sekolah tinggi, harapan kami menjadi guru dia akan bisa menguji pada sekolah SMA Merangin kembali. Terima kasih Pak atas kesempatan wawancaranya Pak. Oke, sama-sama. Sebelumnya, bisakah Bapak memperkenalkan diri Pak? Baik. Ya, nama saya Agus Triadi. Adapun mapel yang diajarkan di SMA Negeri 4 Merangin yaitu bahasa Indonesia. Mungkin itu untuk tahap perkenalannya. Baiklah, langsung masuk pertanyaan Pak. Boleh. Bagaimana proses pembelajaran di SMA Negeri 4 Merangin ini menurut pendapat Bapak? Kalau menurut saya, pembelajaran pada saat kabut asap ini memang kurang efektif. Ya, kenapa dikatakan kurang efektif? Yang pertama, ya, kita hanya memiliki 30 menit ya dalam 1 jam. Ya, sedangkan jam normalnya tatap muka 1 jam itu 45 menit. Nah, jadi dengan waktunya berkurang, tentu pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 4 Merangin ini menjadi tidak efektif seperti itu. Baiklah, pertanyaan yang kedua Pak.
Apa harapan Bapak ke depannya di SMA Negeri 4 Merangin ini, Pak? Ya, harapan saya untuk ke depan, ya mudah-mudahan situasi kabut asap ini bisa pulih kembali, dan siswa-siswinya bisa belajar normal lagi, yaitu tatap muka 1 jam 45 menit. Itu harapan saya. Apa pesan Bapak yang ingin disampaikan kepada murid-murid SMA Negeri 4 Merangin ini, Pak? Untuk pesan kepada siswa-siswi SMA Negeri 4 Merangin, tetap jaga kesehatan, ya, pakai masker, kemudian ya selalu mengikuti peraturan yang disampaikan dari pihak sekolah. Baiklah, terima kasih Pak atas waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Kami dari tim jurnalistik SMA Negeri 4 Merangin akan menanyakan tentang proses pembelajaran di SMA Negeri 4 Merangin ini di masa kabut asap, Bu. Sebelum itu, Bu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri, Bu? Baik, nama saya Meridiana. Saya mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 4. Langsung masuk pertanyaan, Bu. Yang pertama, menurut pendapat Ibu, bagaimana proses pembelajaran di masa kabut asap ini di SMA Negeri 4 Merangin ini? Memang sebenarnya di masa kabut asap ini cukup mengganggu ya, terutama proses pembelajaran. Kita yang fasilitasnya kurang mendukung tentu sangat terganggu dengan pembelajaran secara daringnya. Kita belajar secara langsung atau dalam jaringan secara tatap muka itu masih susah, apalagi kalau harus secara daring. Kemudian jumlah jam pembelajaran juga berkurang karena mengikuti surat edaran yang berlaku. Pertanyaan yang kedua, Bu, apa harapan Ibu ke depannya di SMA Negeri 4 Merangin ini, Bu? Harapannya ya mudah-mudahan kondisi kabut asap itu segera pulih, jadi kita bisa kembali belajar secara normal. Kemudian sekolah kita bisa menganggarkan atau menyediakan fasilitas yang sekiranya mungkin ke depan akan terjadi lagi situasi dan kondisi seperti ini. Yang terakhir, Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada murid-murid yang ada di SMA Negeri 4 Merangin ini, Bu? Pesan yang ingin Ibu sampaikan yaitu bagaimanapun keadaan sekarang, baik kita belajar secara daring atau secara tatap muka, bahkan waktu pembelajaran juga berkurang. Intinya kepada seluruh siswa-siswi untuk tetap semangat dalam pembelajaran, tetap mengikuti apapun yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Baiklah, terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu. Kami dari tim jurnalistik mohon pamit, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya karena sudah menyaksikan video wawancara kami bersama guru-guru SMA Negeri 4 Merangin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.